Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini kita akan lanjutkan cerita sebelumnya, cerita yang berjudul Pocong Pak Gondo, di mana kejadiannya berada di sebuah desa yang dipimpin oleh seorang lurah baru yang bernama Edi. Edi yang baru saja diangkat menjadi lurah harus menghadapi permasalahan desa yang cukup rumit yang berkaitan dengan hal mistis. Seperti apa dia dibantu dengan sentot menyelesaikan permasalahan ini, kita akan langsung simak saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di malam yang sama, Edi sedang duduk seorang diri di sofa ruang tamu rumah sederhananya. Sementara istrinya, Charlie, sudah tertidur di kamar. Sebuah buku di genggaman Edi, lembar demi lembar dibuka, matanya terus membaca dan berharap rasa kantuk segera datang sehingga ia bisa tidur. Kipas angin menyala ke arahnya dan aroma bunga menjadi pewangi ruangan alami. Edi menghela nafas karena belum juga merasakan kantuk. Dari dalam kamarnya terdengar suara langkah kaki. Sang istri keluar dan menatap Edi yang belum tidur. "Masih belum tidur, Mas?" Edi menggeleng. "Belum, sebentar lagi paling, Ser." Charlie lalu berjalan ke arah meja makan yang tak jauh dari posisinya. Ia mengambil gelas dan menuang air untuk dirinya sendiri. "Coba baca bukunya di kamar, mungkin bisa ngantuk," ucap Charlie sambil meminum segelas air. "Oke deh." Edi lalu berdiri dan mulai berjalan meninggalkan ruang tamu. Ia masuk ke kamarnya sambil membawa buku. Tidak lama setelah Edi masuk, terdengar suara ketukan dari pintu depan rumah mereka. Edi kemudian keluar kamar dan membuka pintu tersebut. Namun ternyata, "Kamu ngapain, Tot, di luar malam-malam begini? Bukannya dari tadi udah tidur di kamar?" "Aku habis nyari jangkrik, Ed." "Terus dari mana kamu keluar? Kok aku nggak lihat?" "Dari jendela." "Astaga, nanti kamu dimarahin mama." "Tenang, Ed, mamanya sudah diboboin Nina." "Nina boboin? Memangnya kamu ngapain cari jangkrik segala?" "Buat kasih makan Angel supaya besok bertelur lagi." "Telur terus yang kamu pikirkan? Ya udah sana cuci kaki terus tidur." Setelah sentot melangkah kembali ke kamar mandi dan menuju ke kamarnya sendiri, Edi pun kembali ke kamarnya. Namun tidak lama kemudian suara pintu diketuk terdengar lagi. "Astagfirullah, ini si sentot kurang kerjaan banget ya dari tadi." "Ser, tolong bukain pintu, males banget aku dari tadi dikerjain sentot," ujar Edi dari dalam kamar. "Memangnya itu si sentot?" "Ya nggak tahu, udah lihat aja. Takutnya bocah cengengesan itu lagi. Males aku," jawab Edi. Charlie menaruh gelasnya di meja. Ia mulai berjalan ke depan menuju pintu rumahnya. Sebelum membuka pintu, ia lebih dulu membuka korden sedikit dan mengintip keluar melalui jendela. Dan tidak ada siapa-siapa di sana. Charlie semakin bingung. "Kok nggak ada orang?" gumamnya. Charlie lalu berbalik badan dan hendak memberitahu Edi. Akan tetapi, suara ketukan itu kembali terdengar. Ia kembali melihat ke pintu. Kali ini tanpa melihat lebih dulu ke jendela, Charlie langsung membuka pintu untuk memastikan siapa yang mengetuk pintunya. Lagi-lagi saat pintunya dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Suasana hening tanpa ada tanda-tanda aktivitas dari siapapun kecuali desiran angin dan binatang malam. Sambil menyilangkan tangannya di dada, Charlie berjalan keluar beberapa langkah untuk melihat sekitar. Beneran gak ada siapa-siapa? Orang iseng kali ya? Gumam Charlie dengan wajah sedikit kesal. Perempuan berambut hitam sepunggung itu kembali berjalan masuk ke rumahnya dan lekas menutup pintu. Baru saja ia memasukkan kunci, lagi-lagi seseorang mengetuk pintu rumahnya. Charlie yang sudah kesal dan habis kesabaran langsung membukanya. "Siapa, Ser? Bukainlah.
ujar Edi dari dalam kamar. Iya, dari tadi juga udah dibuka, tapi gak ada orang, jawab Sherly dengan nada ketus. Siapa sih iseng banget? Sherly membuka pintu dengan kasar. Ketika pintu terbuka, terlihat di sana sosok Gondo berdiri di depan pintu dengan wujud pocong lengkap dengan 2 kapas di hidungnya dan lidahnya menjulur keluar persis seperti kondisi terakhir ketika menggantung. Wajah pucatnya menatap Sherly dengan ekspresi datar. Sherly teriak sekuat tenaga sambil berjalan mundur. Edi yang ada dalam kamar pun langsung melompat keluar dan mendatangi sang istri. Ketika sampai di luar kamar, ia mendapati istrinya sudah terkapar di lantai dengan keadaan pingsan. Pintu masih terbuka, ia panik dan langsung mendekatinya. Sherly, Edi jongkok dan memapah tubuh istrinya. Pelan-pelan ia mengangkat dan memindahkannya ke sofa. Ia tepuk-tepuk pipi Sherly yang masih tidak sadarkan diri. Kamu lihat apa, Sher? Karena mendengar teriakan, Mama dan Sentot pun ikut terbangun. Ada apa sih, Ed? Sherly malam-malam teriak-teriak. Ini, Mak, Sherly pingsan di depan pintu. Tadi ada orang ketuk pintu. Gak lama kemudian, Sherly teriak, terus pingsan begini. Perasaanku gak enak, Ed. Perasaan gak enak gimana? Soalnya aku belum makan telur malam ini. Itu bukan perasaan gak enak, itu kamu lapar. Edi lalu berjalan keluar dan melihat sekitar, namun tidak ada siapa-siapa di luar. Saat sedang berdiri di pelataran rumahnya, datang sebuah angin kencang yang berhembus tepat ke arahnya, membuat rambutnya berkibar-kibar. Edi pun jalan masuk kembali dan menutup pintu. Sherly, Edi menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Tidak lama kemudian, Sherly terbangun dari pingsannya. Tubuhnya teramat lemas. Wajahnya ketakutan dan mulai menangis. Pocong, Mas, pocong, gumamnya. Ada apa? Kenapa? Tanya Edi. Dengan mata berkaca-kaca, Sherly menatap suaminya. Tadi ada pocong, Mas, jawabnya dengan nada gemetar. Tuh kan, Ed, perasaanku bener gak enak. Udah diem kamu, Tot. Pocong apa, Ser? Pocongnya Pak Joko, Mak, kata Sherly pelan. Edi tak percaya dengan yang dikatakan oleh istrinya. Ia tak mau berpikiran buruk. Ia menganggap sang istri salah lihat. Ngarang aja kamu. Capek kali. Ayo ke kamar, istirahat kita. Tapi beneran pocong, Mas. Shh. Udah. Besok pagi aja. Edi lalu membantu istrinya berdiri. Sambil dituntun oleh suaminya, Sherly mulai melangkahkan kakinya yang lemas berjalan ke arah kamar. Mereka berdua lalu naik ke kasur dan menarik selimut untuk segera tidur. Mereka sama-sama memejamkan mata. Sherly menutupi seluruh badannya dengan selimut dan meringkuk seperti orang ketakutan. Ayo, Tot, tidur lagi aja, udah malam. Iya, Mak, tidur lagi aja daripada ngurusin pocong. Keesokan harinya, matahari baru terbit dan ayam pun masih berkokok. Tapi orang-orang sudah berkumpul. Salah satunya di depan sebuah warung yang menjual berbagai sayur dan sembako. Beberapa wanita tengah asik berbincang dengan seru. Sinar matahari terasa hangat. Embun pagi terlihat membasahi dedaunan dan semak. Edi berjalan di jalan desa yang berbatasan dengan sawah luas membentang, dengan latar sebuah gunung megah yang terlihat di kejauhan. Edi berjalan kaki ke kantor desa. Kemudian ia menyempatkan diri untuk berhenti sejenak saat melewati sebuah warung. Ia tersenyum dan menyapa beberapa wanita parubaya yang berkumpul di sana. Pagi ibu-ibu, sapanya. Pagi Pak Kades. Pagi-pagi udah pada ngumpul aja nih. Mau pada belanja ya? Iya Pak Kades, sekalian mau ngomongin kata salah satu wanita parubaya. Anunya siapa, Bu? Itu loh Pak Kades. Semalam anak-anak ronda pada heboh. Mereka katanya ketemu pocong, jawab mereka. Pocong? Edi pun kaget dan teringat dengan hal yang dialami oleh istrinya semalam. Di mana ada pocong? Tuh, tangan para wanita itu menunjuk ke arah belakang.
Mata Edi mengikuti arah yang ditunjuk oleh mereka. Kemudian melihat rumah milik Pak Gondo. Ia lantas menghela nafas. Pak Gondo sekeluarga gentayangan jadi pocong, Pak Lurah. Hus, jangan ngomong sembarangan. Enggak lah, enggak mungkin. Edi menepis rumor itu. Yah, Pak Lurah belum lihat aja bagaimana muka si Tejo sama Reza semalam. Pucet, lemes, teriak-teriak sampai warga pada keluar rumah malam-malam. Mana mungkin mereka bohong ya, Bu? Para wanita parubaya lain mengiyakan ucapannya. Emangnya Pak Lurah nggak tahu semalam warga heboh? Edi menggelengkan kepalanya. Oh enggak, jujur saya baru tahu dari ibu-ibu ini. Ya begitulah Pak. Tapi Bu, saya minta nggak usah sebar rumor-rumor yang nggak jelas dulu ya. Pak Gondo juga kan baru saja meninggal. Ini musibah Bu. Jadi jangan dulu ya ngomongin yang kayak gini. Nanti saya juga bakal ngomong ke siapa itu? Tejo sama Reza, kata Edi. Sementara para wanita itu hanya mengangguk pelan. Ya sudah, kalau gitu saya lanjut jalan. Edi pun kembali berjalan menuju kantor desa yang tinggal beberapa puluh meter ke depan. Beberapa kali warga yang lewat dengan motor dan sepeda menyapanya. Edi membalas sapaan mereka dengan ramah. Meski mencoba untuk tak percaya, pikiran Edi terus terbayang akan rumor pocong itu. Apalagi hal ini juga terjadi pada istrinya. Sementara di tempat lain, Reza keluar dari rumah kecilnya untuk bekerja membantu ayahnya di sawah. Sambil duduk di kursi panjang, ia tengah bersiap memakai sepatu bot yang berwarna hijau tua dengan sedikit bekas tanah yang menempel. Tidak lupa ia membawa botol air 1 liter untuk minumnya. Tepat di depan rumah Reza, terdapat sebuah rumah tetangganya yang membuka sebuah konter isi ulang pulsa. Sang pemilik yang merupakan seorang perempuan kisaran umur 30 tahun, terlihat sedang menyapu jalanan di depan rumahnya yang dipenuhi daun kering. Reza berdiri dan meregangkan badannya sambil sesekali menguap. Setelah merasa cukup siap untuk bekerja, ia mulai berjalan meninggalkan rumah dan menyempatkan untuk menyapa tetangganya. Monggo Mbak, sapanya. Reza, ke sawah ya? Iya nih, Reza tersenyum. Ngomong-ngomong, semalam saya mau beli pulsa, tapi kok konternya tutup Mbak. Mendengar itu, si pemilik konter terdiam, menghentikan kegiatan menyapunya, lalu menatap Reza dengan tatapan serius. Iya, Mbak semalam tutup sebelum maghrib. Hah? Kenapa Mbak? Tumben. Mulai sekarang Mbak bukannya nggak sampai malam. Wanita itu menghela nafas. Soalnya Mbak takut. Di depan rumah kamu, Mbak lihat ada Rian duduk di kursi panjang di depan rumah kamu, kayak lagi nungguin kamu gitu. Mendengar itu, Reza pun kaget bukan main. Wajahnya berubah takut dan bulu kuduknya berdiri. Pasalnya, Reza sendiri sudah pernah bertemu dengan hantu Rian yang gentayangan. Meski begitu, ia pura-pura tidak tahu. Hah? Rian? Rian kan udah meninggal Mbak, ucap Reza. Iya makanya, Mbak tahu Rian udah meninggal, makanya Mbak takut. Reza kembali terdiam. Mbak lihatnya gimana? Riannya pakai baju apa? Tetangganya itu menggelengkan kepala. Rian berwujud pocong Za, jawabnya pelan. Benar dugaannya, sesuai dengan sosok yang Reza temui di depan rumah Pak Gondo. Reza pun semakin takut karena kini tetangganya sendiri melihat pocong itu di depan rumahnya. Apakah Reza diikuti? Mungkin salah lihat kali Mbak, kata Reza berusaha menepis omongan tetangganya. Serius Za, tapi kalau kamu gak percaya gak apa-apa. Lebih baik kamu gak percaya, karena kalau kamu percaya nanti kamu malah ketakutan. Maaf ya, harusnya Mbak gak usah cerita sama kamu. Reza mengangguk. Iya Mbak. Mereka berdua pun mengakhiri pembicaraan. Tetangganya lanjut menyapu jalan dan Reza kembali berjalan di jalan setapak yang mengarah ke jalan utama desa yang luas, namun sedikit rusak dan berbatu. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Setelah melewati pemukiman warga, sampailah Reza di jalan besar. Terlihat kawanan kambing beserta pemiliknya berjalan ke arah sawah.
Kotorannya tertinggal di jalan dan hancur terlindas ban motor yang lalu lalang. Reza menyeberang jalan dan hendak turun ke sawah. "Reza!" panggil Edi dari belakang. Reza pun menoleh. Ia agak kaget saat ternyata kepala desa yang memanggilnya. Edi menggerakkan tangannya mengisyaratkan pada Reza supaya mendekat kepadanya. Reza menoleh ke arah sawah melihat sang ayah yang sudah mulai bekerja. "Pak, aku dipanggil tuh sama Pak Lurah, bentar ya," teriak Reza minta izin. "Iya, Za." Reza lalu berbalik badan dan kembali menyeberang jalan. Ia mendekat ke sebuah warung tutup di mana di depannya Edi tengah berdiri menunggu anak itu. Sesampainya di depan Edi, Reza pun tersenyum. "Ada apa ya, Pak?" tanya Reza. "Sini, duduk dulu." Edi menarik kursi kayu dan mengajak pemuda itu duduk bersamanya. Saat Reza sudah duduk, barulah ia menyampaikan maksudnya memanggil. "Jadi gini, Za, warga lagi heboh sama rumor pocong yang katanya dari keluarga Pak Gondo. Nah, saya dengar-dengar kamu ini salah satu orang yang pernah lihat. Dan kamu juga kan yang pertama kali bikin heboh sama siapa itu? Tejo?" tanya Edi. Reza pun mengangguk. "Iya, Pak, bener. Ingat kan waktu Bapak minta kita pantau rumahnya Pak Gondo malam itu? Nah, di situ kita berdua ketemu sama pocongnya Rian, Pak." "Kamu gak salah lihat?" "Enggak, Pak, beneran itu pocong. Mukanya itu muka Rian, hitam, masih ada kapasnya." Edi menghela nafas. "Gitu ya? Kok saya kurang percaya sih?" "Ah, terserah Pak Lurah. Banyak kok, Pak, banyak warga yang udah ketemu langsung sama pocong. Bapak gak mau gitu ketemu?" "Ngawur aja omonganmu. Mau ketemu kok sama pocong." "Ya sudah kalau gitu, saya cuma mau pastiin aja," ucap Edi sambil berdiri dan merapikan kemeja coklatnya. "Makasih ya, maaf ganggu." "Sama-sama, Pak," jawab Reza. Keduanya lalu berpisah dan memulai kegiatan mereka masing-masing. Reza kembali menyeberang jalan dan turun ke sawah, sementara Edi berjalan menuju kantor desa. Selama beberapa hari ini, kepala Edi dipenuhi oleh rumor soal pocong itu. Berbagai laporan dari para warga masuk ke telinganya. Padahal baru saja dia diangkat menjadi kepala desa, tapi masalah yang harus dihadapi harus serumit ini. Malam harinya, Reza merebahkan tubuhnya yang lelah setelah seharian bekerja. Di atas kasur tipis yang sudah usang, ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Kipas angin menyala membuat hawa di kamarnya menjadi sejuk. Dentang jam berbunyi menunjukkan pukul 10 malam. Adik-adiknya sudah tidur. Kedua orang tuanya juga sudah masuk kamar. Rumah terasa hening. Selain suara jam berdetak, bunyi jangkrik juga mengiringi suasana malam. Dalam diam, Reza teringat suatu hal. Reza ingat dengan perkataan tetangganya pagi tadi mengenai Rian yang katanya duduk di depan rumahnya saat malam hari. Ia agak menyesal karena harus mengingat hal ini. Matanya pun ia pejamkan dan mencoba tidur. Akan tetapi, tak semudah yang ia kira. Pikirannya terus terbayang-bayang dengan omongan tetangganya pagi tadi. Reza kembali membuka mata. Dalam hatinya ia ingin sekali keluar dan memastikan sendiri apakah benar Rian ada di depan rumahnya setiap malam. Meski begitu ia sendiri sebenarnya takut. Reza yang mulai kesal pun akhirnya bangkit. Ia memutuskan untuk mengeceknya sendiri keluar supaya rasa penasarannya terpenuhi. Dengan memberanikan diri, Reza berjalan keluar kamar. Langkah kakinya pelan-pelan agar tak terdengar penghuni rumah lainnya. Reza melewati ruang depan dan berhenti di depan pintu rumahnya. Ia tarik nafas panjang dan mempersiapkan diri dengan hal yang mungkin akan terjadi saat ia membuka pintu. Saat hendak memutar gagang pintu, ia malah melepaskannya kembali karena takut. Gak. Gila apa? Reza ketakutan. Karena tak berani membuka pintu, Reza memutuskan untuk melihat melalui jendela saja. Segera ia bergerak ke samping dan menyibak korden rumah. Matanya langsung fokus melihat keluar jendela. Di luar, ia melihat sesosok pocong sedang duduk di kursi depan dengan posisi membelakanginya.
benar apa kata tetangganya. Ada pocong yang duduk di depan rumahnya setiap malam. Reza terdiam, badannya gemetar dan keringatan. Tiba-tiba kepala pocong itu pun berputar ke belakang dan langsung bertatapan dengan Reza. Dari wajahnya jelas itu wajah temannya, Rian. Pocong itu lalu tersenyum seolah tahu bahwa Reza sedang memperhatikannya dari balik jendela. Pocong! Reza menutup korden kembali. Dengan wajah pucat ia berlari kembali ke dalam kamar, lalu melompat ke atas kasur. Ia meringkuk di kasur sambil membaca doa-doa yang ia bisa. "Za, main yuk," panggil Rian dari depan rumah Reza. "Jangan ganggu aku, Yan. Maaf kalau aku ada salah," ucap Reza dengan nada gemetar. "Reza, main yuk. Aku sendirian." Malam itu menjadi malam yang mencekam bagi Reza. Selama berjam-jam dirinya terjaga dan telinganya terus mendengar suara temannya yang sudah meninggal. "Reza, main yuk. Aku sendirian." Malam berikutnya tak seperti biasanya. Selepas menunaikan sholat Isya, para warga berdiam di dalam musola. Mereka berkumpul dan tidak langsung pulang kecuali para perempuan. Semua duduk rapi di posisinya. Setelah selesai membaca doa, sang ustadz memberikan mikrofon pada Edi, sang kepala desa. Edi berdiri dan mengambil mikrofon itu. "Baik, bapak-bapak sekalian," Edi mulai bicara. Semua pasang mata yang ada menatap ke arahnya. "Seperti rencana kita sebelumnya, malam ini kita akan melakukan pengajian di rumahnya Pak Gondo. Hal ini guna mendoakan almarhum supaya tenang di alamnya, supaya almarhum dan keluarganya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala," tutur Edi menjelaskan. "Dan saya juga mohon bantuan pada Pak Ustadz untuk memimpin pengajian malam ini, juga kepada para warga. Bagi yang memang punya waktu luang, saya mohon untuk ikut meramaikan pengajian. Terima kasih, saya mengembalikannya pada Pak Ustadz." Edi memberikan mikrofonnya kembali pada Pak Ustadz. Sosok pria berpeci putih dengan sorban di bahunya itu lalu berdiri menggantikan Edi di hadapan para jamaahnya. "Ya bapak-bapak, karena kita juga sudah selesai di sini, mari kita berangkat ke rumahnya Pak Gondo. Sebelumnya baca bismillah, supaya semua niat baik kita ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim." Semua jamaah kemudian berdiri secara bersamaan dan mulai berjalan keluar dari musola. Tejo yang juga ada di sana lalu mengambil satu kardus berisi air minum untuk dibawa ke lokasi pengajian. Tidak hanya Tejo, Reza pun turut ikut dalam pengajian tersebut. Mereka berdua keluar paling akhir dari musola. Di kejauhan, rombongan jamaah sudah berjalan mendahului. "Za, habis bawa air minum ini, kita pulang aja kali ya?" tanya Tejo sambil memakai sandalnya. "Lah, kenapa?" Pakai tanya kenapa lagi? "Kamu gak ingat kita mau datang ke rumahnya Rian? Nanti kalau kita ketemu pocongnya lagi gimana?" tanya Tejo sambil mulai jalan. Reza mengikuti di sampingnya. "Hus, jangan gitu kamu, ngomong yang baik-baik. Lagi juga niat kita kan kesana baik. Rian itu teman kita juga, Jo. Biar bagaimanapun kita harus ikut bantu doa supaya dia tenang di sana." "Temen sih temen, tapi udahlah, ikut aja, jangan banyak ngomong. Tuh, anak kecil aja ikut, ponakannya Pak Lurah. Kamu gak inget dulu kamu main game naik level, siapa yang bantuin kalau bukan Rian?" ucap Reza yang kemudian mempercepat langkahnya. "Zah, pelan-pelan, gak lihat nih aku bawa kardus, berat ini." Mereka berdua berjalan mengikuti rombongan para jamaah dari belakang, melewati tepian sawah yang agak licin, lalu belok ke sebuah jalan setapak menuju pemukiman warga yang agak ramai. Agak jauh dari rumah-rumah warga yang sederhana, sebuah rumah megah berdiri dengan 2 lantai yang mewah. Di depan rumah Pak Gondo, 2 orang pemuda dengan kaos polos tengah duduk di batu sambil menghisap sebatang rokok dan segelas kopi yang masih panas. Begitu melihat rombongan datang,
Mereka langsung mematikan rokok dan meminum kopi sampai habis. Aduh, panas. Keluh salah satu pemuda. Udah tahu panas, pelan-pelan. Mereka berdua berdiri menyambut kedatangan Pak Ustadz dan juga Pak Lurah. Assalamualaikum, ucap Pak Ustadz yang kemudian berhenti di depan mereka. Bagaimana? Sudah siap semua? Udah siap Pak, sofa, meja, semuanya sudah kita rapikan. Udah kita sapu sampai bersih. Karpet sudah digelar, lampunya udah dinyalain. Udah siap deh pokoknya, jawab salah satu pemuda. Bagus, tapi kok kalian masih pada pakai celana pendek? Pulang sana, ganti pakai sarung, ujar Pak Ustadz. Lah, kita juga ikut nih Pak Ustadz. Iyalah, udah sana, cepetan, keburu mulai. Semua jamaah kemudian mulai memasuki pintu gerbang rumah Gondo yang sudah seminggu lebih dalam keadaan kosong. Meski kosong, tapi aliran listrik masih tersambung di sana, sehingga mereka bisa menyalakan lampu ruang tamu. Walaupun lampu ruang tamu menyala, lantai 2, kamar dan ruangan lainnya gelap gulita. Satu persatu mulai dari Edi masuk ke dalam rumah. Karpet hijau sudah digelar rapi di ruang tamu yang cukup luas. Debu-debu sudah dibersihkan. Mereka hanya tinggal duduk dan langsung memulai pengajian. Para jamaah duduk membentuk segi 4 dan saling berhadapan layaknya pengajian pada umumnya. Reza mulai menyiapkan pengeras suara dan mikrofon yang akan digunakan oleh Pak Ustadz. Sementara itu, Tejo membagi-bagikan air minum kepada para jamaah yang datang. Mereka juga masing-masing membawa buku Yasin yang dibawa dari musola. Langsung saja ya Pak, biar nggak kemalaman selesainya, ucap Edi. Tanpa banyak basa-basi, Pak Ustadz langsung menggenggam mikrofon di tangannya. Mulutnya mulai membaca doa-doa yang diikuti dengan jamaah lainnya. Suasana yang semula hening pun berubah menjadi ramai dengan lantunan doa-doa dari jamaah yang datang. Lembar demi lembar mulai dibuka. Mereka membaca tiap-tiap ayat yang ada di dalamnya dengan khusyuk. Tapi pengajian itu tidak selancar seperti yang diharapkan. Beberapa menit setelah dimulai, tipis-tipis tercium bau busuk yang seakan tertinggal di rumah ini. Beberapa jamaah terpaksa membaca sambil menutup hidung. Kamu kentut ya? Tuh lihat, jamaahnya pada nutup hidung semua. Enak aja, bukan aku yang kentut. Emang ini rumah baunya busuk begini, Tot. Mungkin aja ada Miki yang mati, Ed. Siapa lagi Miki? Itu Ed yang cicit tikus. Kok Miki? Soalnya ditipin namanya Miki. Mickey Mouse itu. Belum selesai sampai di sana, kali ini suara tangisan terdengar dari dalam kamar yang gelap. Beberapa jamaah langsung menyadarinya. Bahkan sebenarnya Edi dan Pak Ustadz pun mendengarnya juga. Suara tangisan itu mirip dengan suara tangisan dari istri Pak Gondo. Ed, kalau yang nangis ini kayaknya Mini. Mini siapa lagi? Itu pacarnya Miki. Astagfirullah Tot, jangan bawa-bawa kartun. Salah seorang jamaah menoleh ke arah teman di sampingnya. Mereka lalu saling bertatapan. Kepala mereka mengangguk seolah mengisyaratkan kalau keduanya sama-sama mendengar tangisan itu. Para jamaah tampak mulai tidak nyaman. Bu Rita, kita kesini mau doa ya, jangan ganggu ya Bu, ucap Tejo sambil melihat sekitar dengan wajah takut. Shh. Dengan wajah kesal, Edi menegur Tejo sambil menaruh jari telunjuknya di depan bibir, mengisyaratkan agar ia diam. Suara lantunan doa terdengar beriringan dengan suara tangisan yang makin lama makin jelas terdengar, menusuk dan memaksa telinga para jamaah untuk mendengarnya, membuyarkan konsentrasi mereka. Belum lagi dengan bau busuk yang belum menghilang. Para jamaah mulai menunjukkan gelagat tidak nyaman. Tapi pada akhirnya, para jamaah bertahan di tengah suasana mencekam itu, sesekali melirik satu sama lain, sampai akhirnya mereka membuka lembar terakhir dan mulai menutup pengajian dengan doa. Para jamaah mengangkat tangannya, mengamini semua doa yang keluar dari mulut Pak Ustadz. Amin iwak pite, amin iwak pite.
Sentot yang benar kalau berdoa. Gak boleh begitu. Amin-amin aja. Sekitar pukul setengah 10 malam, para jamaah berjalan meninggalkan rumah Pak Gondo. Pengajian telah selesai. Pak Ustadz dan Edi menyerahkan semua pada pemuda yang ditugaskan untuk merapikan kembali tempat itu. Dua pemuda itu merapikan karpet yang panjang menutupi lantai keramik. Sambil membungkuk, tangan mereka menggulung-gulung karpet hingga rapi. Setelah itu, barulah mereka sama-sama mengangkat dan membawanya keluar. Sebelum keluar, tak lupa mereka mematikan lampu. Seketika cahaya menghilang dan ruang tamu pun kembali gelap. Udah selesai pengajiannya. Semoga tenang ya Pak Gondo dan keluarga, ucap salah satu pemuda sambil berjalan mendekat ke pintu. Iya, terima kasih. Terdengar suara perempuan menjawab dari arah belakang. Mereka berdua berhenti, lalu saling menatap satu sama lain. Wajah mereka mendadak menjadi tegang. Nafas mereka memburu dan jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu di belakang mereka. Lihat gak ya? Tanya salah satu pemuda. Jangan. Tapi pemuda itu malah nekat menoleh ke belakang. Weh, jangan dilihat. Salah satu pemuda melihat ke arah belakang dan tepat di ujung ruangan yang gelap, ia melihat sosok Bu Rita, istri Pak Gondo, tengah berdiri seorang diri dengan memakai kain kafan yang tampak masih baru. Wajahnya pucat pasi dan matanya putih polos tanpa pupil. Sosok itu tersenyum ke arah kedua pemuda itu, memamerkan deretan gigi hitamnya. Terima kasih ya, ucap pocong itu sambil menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Sontak salah satu pemuda langsung teriak dan lari ketakutan. Sedangkan pemuda satunya langsung lari dan enggan melihat ke belakang. Karpet yang harusnya mereka bawa ke musola, akhirnya mereka tinggal di rumah itu. Malam-malam semenjak rumor itu beredar, kini tak ada lagi warga yang berani keluar di atas jam 9 malam. Bahkan jam selepas Isya pun hampir semua rumah sudah menutup pintu dan jendelanya, termasuk rumah Edi. Malam itu, Sentot yang tak bisa tidur terus saja melihat Mama yang sedang mengorok. Aduh, aku pusing gak bisa tidur dengerin suara mengkoroknya Mama. Belum hilang rasa kesalnya, tiba-tiba jendela kayu yang berada di kamar itu ada yang mengetuk dari luar. Sentot yang mendengarnya seketika mulutnya terbuka. Siapa sih malam-malam ketuk-ketuk jendela? Dia lalu mencoba membangunkan Mama untuk menemaninya. Oma, Ma, ada yang ketuk-ketuk jendela. Sudah Tot, biarin aja. Udah malam, jangan ganggu Mama. Mama ngantuk banget ini. Namun Sentot yang penasaran dan pemberani malah bangkit dari ranjangnya dan menuju ke arah jendela. Aku kan Sentot men, pahlawan kebenaran. Siapa tahu itu Mbok Rondo butuh bantuan. Dan ketika jendela itu dibuka oleh Sentot, di luar sana tampak pocong Pak Gondo sudah berdiri menatap wajah Sentot. Hingga wajah mereka berdua pun saling tatap-tatapan. Astagfirullah, ngagetin aja. Kamu ngapain sih malam-malam begini ketuk-ketuk pintu? Jendela? Namun pocong Pak Gondo sama sekali tidak menjawabnya. Ditanyain diem aja. Kamu kenapa? Mau minta bantuan apa? Sentot melihat wajah pocong itu dengan seksama. Di sana dia memperhatikan betul letak kapas yang menyumpal hidung Pak Gondo. Kamu gak bisa napas gara-gara ada kapas. Tanpa diduga, Sentot lalu mencabut satu persatu kapas dari hidung pocong Pak Gondo. Dah tuh, udah kucopotin. Sana-sana pergi. Sekarang kamu udah bisa bernapas dengan lega. Kemudian jendela pun kembali ditutup oleh Sentot. Ada-ada aja pocongnya Pak Gondo.
Tapi kan pocong itu udah mati. Ngapain orang mati butuh bernapas? Aku harus tanya lagi. Kemudian Sentot membuka lagi jendelanya. Namun ternyata sosok pocong Pak Gondo sudah lenyap dari sana. Ah, udah pergi. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya episode kali ini. Bagaimana Sentot dan Edi pada episode selanjutnya menangani permasalahan desa mereka. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komentar dan tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama pamit dulu. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya, kelanjutan dari cerita pocong Pak Gondo. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.